Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Mantan kapten Manchester United Roy Keane blak-blakan menilai kondisi setan merah saat ini. Dia menyebut penampilan MU sangat buruk dan membosankan. Dalam laga tersebut MU memang tampil buruk pada babak pertama. Pasukan Ruben Amorim gagal melepaskan tembakan on target ke gawang lawan sebelum akhirnya kecolongan gol Cordova Reid. Namun performa setan merah di babak pertama itu mendapatkan sorotan tajam dari Roy Keane. Dia menilai mantan timnya itu bermain sangat buruk dan bikin penonton bosan. Menurutnya penampilan MU sekarang membosankan. Roy Keane sampai greget untuk masuk ke ruang ganti sekedar mengingatkan mereka bahwa tujuan permainan ini adalah menciptakan gol. Terdapat setidaknya 3 striker yang dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford pertengahan tahun ini. Nama pertama Gianfilippe Mateta. Gianfilippe Mateta baru-baru ini dikabarkan masuk dalam radar incaran MU untuk menambah lini serang pada bursa transfer musim panas 2025. Pesepak bola asal Prancis tampil cukup gemilang dengan mencetak 10 gol dalam 22 pertandingan Liga Inggris bersama Crystal Palace sejauh musim ini. Dia dipandang sebagai target potensial buat MU. Dengan legenda Arsenal Paul Merson juga menilai setan merah harus segera berupaya mendatangkan Mateta guna menjadi solusi bagi problem lini depan. Nama kedua Victor Gyökeres. Victor Gyökeres sudah cukup lama dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester United, yakni sejak klub menunjuk Ruben Amorim sebagai pelatih baru menggantikan Erik ten Hag. Sejumlah laporan meyakini MU akan berupaya mewujudkan reuni Amorim Gyökeres di musim panas mendatang. Apalagi sang pemain menurut The Sun sudah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan setan merah andai dia berpisah dengan klub raksasa Portugal tahun ini. Nama ketiga Victor Osimhen. Menurut laporan Partenope mematok harga Osimhen di angka 75 juta euro. Persaingan sengit juga mungkin bakal dihadirkan oleh raksasa Liga Prancis Paris Saint-Germain. Dengan jurnalis Rudy Galetti melaporkan PSG diam-diam sudah membahas kemungkinan perekrutan Osimhen dengan tim raksasa Serie A. Ruud van Nistelrooy tidak bisa menerima ketersingkiran Leicester mengingat gol Man United berbau offside dan tidak dianulir oleh VAR. Manajer Leicester City Ruud van Nistelrooy tampak tidak bisa menerima kekalahan timnya dari MU di putaran keempat Piala FA. Setan merah memenangkan pertandingan ini di injury time lewat sebuah gol yang dianggap berbau offside. Saat pertandingan berjalan sama kuat 1-1 hingga waktu normal berakhir setelah gol Bobby de Cordova Reid di babak pertama dinetralkan oleh Joshua Zirkzee di pertengahan babak kedua. Maguire mencuat di persis di menit ke-93. Beruntung bagi MU, VAR baru diaktifkan di putaran kelima nanti, sehingga tidak ada pengecekan lebih lanjut perihal aksi Maguire itu pun. Gol pun disahkan dan skuad Ruben Amorim berhak mengamankan tempat di putaran kelima. Ruud van Nistelrooy menambahkan setidaknya Leicester layak melanjutkan permainan hingga babak extra time, bahkan adu penalti bila meninjau bagaimana mereka memberikan perlawanan terhadap MU. Hanya saja gol kontroversial Maguire itu membuyarkan ambisi The Foxes. Pelatih Aston Villa Unai Emery mengatakan bahwa dia siap membantu Marcus Rashford untuk mencapai potensi terbesarnya. Rashford sendiri dipinjamkan MU di bursa transfer Januari setelah tidak masuk dalam daftar pemain yang dibawanya di beberapa pertandingan terakhir. Unai Emery bertekad untuk membantu Rashford menemukan kembali ke performa terbaiknya setelah masa peminjaman ini. Namun ada kemungkinan Aston Villa mempermanenkan sang pemain di akhir musim. Tantangan saya dengannya adalah tantangan besar, sedangkan tantangan dia dengan kami adalah tantangan yang menarik. Lanjut pelatih asal Spanyol tersebut.
Manajer Manchester United Ruben Amorim membuat sebuah kejutan di laga MU versus Leicester City pada hari kemarin. Ia memutuskan untuk memainkan Patrice Dorgu sebagai bek kanan di laga ini. Dalam konferensi persnya seusai laga, Amorim ditanyai alasan mengapa ia memainkan Dorgu sebagai bek kanan. Banyak yang beranggapan bahwa Amorim menaruhnya di pos bek kanan agar ia lebih mudah berkomunikasi dengan sang pelatih. Namun ternyata tidak demikian. Menurut Amorim, ia memainkan Dorgu di posisi kanan karena ia bisa bermain di kedua sisi. Selain itu, ia merasa untuk laga ini Dorgu bisa lebih berkontribusi di sisi kanan pada laga ini. Di laga ini Dorgu hanya bermain selama 45 menit. Di jeda pertandingan ini digantikan Alejandro Garnacho. Selama 45 menit ia menunjukkan performa yang apik, di mana ia punya kecepatan yang berbahaya dan ia juga kerap memenangkan duel melawan pemain-pemain The Foxes. Manajer Manchester United Ruben Amorim mengakui pekerjaannya selalu penuh resiko. MU tengah berjuang di posisi 13 dan kalah dalam 5 dari 6 pertandingan kandang terakhir. Amorim mengakui bahwa mempertahankan sistemnya tanpa menambah bala bantuan penyerang adalah sebuah pertaruhan. Ia mengakui bahwa hasil yang buruk setelah meningkatkan tekanan pada posisinya menjelang pertandingan Piala FA. Saya tahu ketika saya memilih profesi ini bahwa Anda memiliki resiko. Kami berjuang untuk pekerjaan kami hingga musim panas. Saya tahu ketika saya datang ke sini saya melihat jadwal, melihat tim, dan saya memahami keputusan saya untuk mengubah segalanya di tengah musim tanpa pemain baru merupakan bahaya bagi seorang pelatih, tandasnya. Transfer Marcus Rashford ke Barcelona hampir menjadi berita besar di bursa transfer musim dingin. Namun langkah tersebut dikabarkan tidak disambut baik oleh beberapa pemain inti Barcelona. Menurut laporan dari Talksport, beberapa pemain senior Barcelona tidak mendukung rencana transfer Rashford. Mereka berpendapat bahwa dana yang tersedia sebaiknya dialokasikan untuk kepentingan internal, seperti memperbaiki kontrak pemain yang sudah ada atau membantu kondisi keuangan klub. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa pemain Barcelona bahkan rela menegosiasikan ulang kontrak mereka untuk membantu klub yang sedang kesulitan finansial. Oleh karena itu, kedatangan Marcus Rashford dianggap langkah yang kurang tepat, terutama karena Barcelona sudah memiliki opsi yang solid di lini depan. Meskipun begitu, laporan tersebut menegaskan bahwa tidak ada konflik pribadi antara Rashford dan pemain Barcelona. Ini murni persoalan prioritas dan manajemen keuangan klub. Manajer Leicester City Ruud van Nistelrooy nampaknya tidak bisa menerima kekalahan timnya dari Manchester United. Sang pelatih merasa timnya dirampok di laga ini. Diwawancarai seusai pertandingan, Ruud van Nistelrooy dimintai tanggapan mengenai kekalahan timnya yang didapatkan di penghujung laga. Ia menyebut bahwa timnya dirampok di laga itu dengan gol yang tidak sah, sehingga ia merasa bahwa timnya tidak kalah di Fergie Time. Saya rasa kami tidak kalah di Fergie Time, tapi kami kalah di offside time, ujar sang pelatih. Bek Manchester United Harry Maguire mengungkapkan kegembiraannya usai membawa Setan Merah mengalahkan Leicester City. Ia merasakan sensasi yang luar biasa ketika mencetak gol tersebut. Diwawancarai MU TV seusai laga, Maguire mengaku sangat gembira bisa mencetak gol kemenangan MU di laga ini. Sang bek mengaku tidak pernah mencetak gol di depan Stretford End, sehingga ia sangat gembira bisa melakukan itu. Harry Maguire menyebut bahwa gol ini akan menjadi salah satu momen yang tidak akan ia lupakan sepanjang karirnya. Ia menyebut bahwa gol ini adalah salah satu momen istimewa dalam karirnya, dan gol ini bakal punya tempat spesial di hatinya. Manchester United dan Arsenal tampaknya mendapatkan kabar bagus untuk upaya merekrut striker Juventus, Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic sendiri sebelumnya telah dikaitkan Arsenal dan Manchester United. Kedua klub dikabarkan sangat membutuhkan tambahan kekuatan di lini serang. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Juventus siap melepas Dusan Vlahovic di musim panas. Dusan Vlahovic dengan 41 gol dalam 94 penampilan di Serie A bersama Juventus telah membuktikan sebagai penyerang mematikan di kotak penalti. Namun MU
mungkin perlu mempertimbangkan merekrut pemain kreatif di posisi sayap. Tyrell Malacia tampil gemilang dalam hasil imbang 1-1 vs Eindhoven menjamu Willem di Stadion Philips pada hari Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Statistik Tyrell Malacia dalam pertandingan melawan Willem juga mengesankan. Bermain selama 78 menit, 1 intercept, 2 tackle sukses, 4 duel darat dimenangkan, 3 umpan kunci, dan akurasi umpan mencapai 93%. Satu di antara momen terbaiknya terjadi ketika ia menciptakan peluang berbahaya dengan sebuah umpan yang membelah pertahanan Willem. Noah Lang kemudian memanfaatkannya untuk mencetak gol pada menit 62, menunjukkan betapa besar pengaruh Malacia dalam serangan VSP. Ini adalah penampilan yang sangat dinanti setelah Malacia melewatkan seluruh musim 2023-2024 akibat cedera lutut yang parah. Spekulasi mengenai masa depan Joshua Kimmich semakin memanas menjelang berakhirnya kontraknya bersama Bayern Munchen. Pada musim panas ini, gelandang timnas Jerman itu menjadi incaran beberapa klub besar Eropa termasuk Manchester United dan Liverpool yang ingin memboyongnya ke Liga Inggris. Musim ini Kimmich tetap menjadi pemain kunci bagi Bayern Munchen, tetapi pada usia 30 tahun ia dikabarkan sedang mempertimbangkan tantangan baru dalam karirnya. Selain dua klub Liga Inggris tersebut, Real Madrid dan Barcelona juga disebut-sebut tertarik mendatangkannya. Sebagai pemain bebas transfer, Kimmich akan mendapatkan bayaran tinggi sebagai tanda jadi, ditambah gaji besar. Namun laporan menyebutkan bahwa faktor finansial bukanlah alasan utama dalam menentukan masa depannya. Liverpool dikabarkan telah melakukan kontak dengan perwakilan Kimmich untuk membahas kemungkinan transfer. Manchester United baru akan menjadi pesaing serius jika mereka berhasil memenangkan Liga Eropa dan mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Sementara itu, kepindahan ke La Liga juga masih terbuka bagi Kimmich. Yang jelas, banyak klub top Eropa siap memberikan tawaran menarik untuknya, dan Bayern Munchen tentu tidak ingin kehilangan pemain berkualitas seperti Joshua Kimmich secara cuma-cuma.